Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Gendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan Vivo S1 Pro atau Vivo 1920 dengan chipset Qualcomm. Dan kasusnya handphone ini lupa kunci layarnya. Di sini menggunakan kunci layar sandi, tetapi sandinya ini lupa. Kemudian kita coba sekali saja seperti ini, akan minta jeda waktu sekian detik untuk mengulang kembali. Jadi di sini sebentar lagi kita akan format unlock via MRTK untuk menghapus kunci layarnya ini. Lalu kita harus bongkar HP-nya ya. Oke, kita matikan dulu handphonenya, kemudian kita segera bongkar. Karena untuk Vivo S1 Pro ini chipsetnya Qualcomm, kita butuh test point sebagai syarat untuk koneksi ke PC. Jadi kita harus bongkar dulu dan kita harus menemukan titik test pointnya ini letaknya ada di mana. Kita bongkar dulu, ada penutupnya ini, kemudian bautnya kita lepaskan ya. Ini sebagian videonya saya potong. Setelah bautnya kita lepaskan, bisa kita angkat penutupnya. Kemudian untuk letak test pointnya ini ada di sebelah kamera yang paling bawah, di bawah kamera ya, di bawah soket kamera ini. Jadi kameranya bisa kita lepaskan dulu, atau soket kameranya bisa kita lepaskan. Kemudian di soket kameranya ini terdapat lakban ya, seperti ini, bisa kita kelet dulu atau kletek. Dan di sini kelihatan ada dua titik ya. Jadi itu titik test pointnya. Ini agar biar lebih dekat yang kita tunjuk menggunakan pinset ini. Oke, kemudian kita langsung saja ke meja komputer. Kemudian kita bisa letakkan dulu handphonenya, dan kemudian kita ke tampilan komputer. Ya, ini MRTK-nya sudah terbuka dan untuk tampilan awal memang sudah terpilih pada Vivo ya. Sudah kita tap, lalu kita tinggal pilih modelnya. Dan untuk MRT upgradean terbaru ini di sini ada pilihan S1 Pro eMMC, S1 Pro UFS ya. Tetapi kita akan menggunakan format lama saja. Di sini kita akan pilih seri Y, cari boot persamaannya saja ya. Kita pilih seri Y atau Y9S yang akan kita cari. Sebentar ya, kita pilih Y9S. Kemudian untuk format unlocknya di sini bisa kita centang atau bisa kita aktifkan. Lalu kita bisa buka device manajernya. Ini untuk memastikan saja nanti ketika handphone kita koneksikan ini untuk melihat dan memastikan device-nya ini terbaca ya. Kemudian kita ke handphonenya dulu, lalu kita lakukan test point. Kita pasang baterainya, kita siapkan kabel datanya. Oh, ini type C, dan kita gunakan sambungan saja ya untuk kabel datanya. Lalu kita siapkan juga pinsetnya ini untuk menyentuh test pointnya nanti. Ini soket kameranya bisa kita lepaskan dulu agar tidak mengganggu test pointnya ya. Jadi soket kameranya ini kita lepaskan dulu agar tidak mengganggu pinset ketika kita menyentuh test point. Oke, kita persiapkan saja. Dan di tampilan layar di pojok kiri atas itu letak atau titik test pointnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kita persisikan saja, lalu kita konsletkan test pointnya menggunakan pinset. Kemudian langsung kita dorong kabel datanya ya. Kita sentuh test pointnya dan dorong kabel datanya. Sebentar, ini gagal sepertinya. Ini terganggu dengan soket kamera ya. Jadi kita pastikan ketika pinsetnya ini menyentuh test point tidak terganggu dengan soket kamera. Oke, kita akan ulangi lagi. Persisikan untuk kabel datanya.
Ya, ini persiapan saja. Kemudian pin setnya kita letakkan pada titik test pointnya, kita shotkan, lalu dorong USB-nya, dan kita perhatikan di device manager ada pergerakan. Oke, kita coba cek dulu. Di sini sudah terbaca sebagai Qualcomm HS USB Q Loader dengan COM sekian ya. Oke, kita bisa samakan ya. Untuk port COM-nya ini sama. Jadi ini sudah terbaca. Kemudian kita bisa klik start. Oke, sudah terbaca dan mulai proses. Kita tinggal menunggu saja sampai proses format unlock-nya selesai. Kita masih menunggu sebentar lagi. Dan ini sudah selesai. Flashing partition data sukses. Kemudian di bawahnya ada rebooting mobile. Ada tulisan merah all is done. Jadi handphonenya ini langsung menyala kembali ya. Oke, bisa kita lihat. Di situ ada speed progress. Sebentar. Kita lepaskan dulu kabel datanya agar tidak mengganggu. Jadi ini proses pembersihan data ya, atau penghapusan data. Ada speed progress warna biru. Kita tunggu saja. Dan ini untuk loadingnya ini agak lumayan lama ya. Kita bisa menunggu saja. Dan ini sebagian videonya saya potong agar tidak mengulur-ngulur durasi. Kita bisa letakkan dulu handphonenya karena proses loadingnya ini agak lumayan lama. Kita tunggu sampai selesai. Dan sekali lagi untuk mempersingkat waktu, videonya ini sebagian saya potong. Kita masih menunggu. Oke, dan sudah kelihatan masuk di tampilan layar awal ya. Layar awal selamat datang. Kita bisa setup saja. Kemudian pilih bahasa, pilih lokasi, berikutnya lagi kita setup saja. Kemudian untuk atur jaringan kita bisa lewati saja. Ya, kita lewati. Ini bisa scroll ke bawah sampai mentok kemudian setuju. Ini untuk kecerahannya kadang redup, kadang terang ya. Jadi semacam settingannya ini otomatis. Kemudian untuk setel tanggal dan waktu berikutnya. Untuk wajah dan sidik jari lewati saja, di sini lewati. Kemudian berikutnya impor data lewati saja. Kemudian ini apa ini? Kita bisa lewati saja. Kita sentuh lagi. Loh, kok nggak bisa? Coba kita sentuh lagi. Ini gambarnya kadang redup, kadang terang ya. Selamat telepon Anda telah disiapkan. Kita bisa klik gunakan sekarang. Dan ketika kita klik gunakan sekarang, ternyata di sini ada notifikasi belum masuk seperti ini ya. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang sebelumnya digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang. Jadi notifikasinya seperti itu. Ketika kita klik gunakan sekarang, di sini kita akan kembali lagi pada tampilan awal selamat datang seperti ini. Dan ini artinya handphone ini masih terproteksi dengan akun Google yang lama. Jadi di sini kita harus membypass FRP-nya agar handphone ini bisa kembali digunakan. Oke, untuk proses bypass FRP-nya nantikan saja di video saya selanjutnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan salam opreker handphone.